3 M. Mencuci tangan pakai sabun, kemudian menggunakan masker dan menjaga jarak. Untuk pelajaran kita hari ini, agar lebih bersemangat, marilah kita menyanyikan lagu nasional. Yang lain? Bagaimana perkembangannya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, antusias, yes. Kalian sudah siap belajar hari ini? Siap. Bukunya, semua peralatan untuk belajar dikeluarkan. Ada yang nggak bawa buku paket? Ada yang lupa nggak bawa HP? Tidak. Kalau kalian semua sudah siap, mari kita mulai belajar bersama. Masih ingat dengan pembelajaran kita minggu kemarin? Masih. Apa yang kita pelajari minggu kemarin? Dinamika pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Masih ingat materinya? Ada yang merasa masih kesulitan? Pelaksanaan demokrasi yang bagaimana saat itu? Pelaksanaan demokrasi saat itu baru terbatas pada berfungsinya kan elemen demokrasi yang lain belum sepenuhnya terwujud. Apa saja elemennya demokrasi? Kedaulatan rakyat, terus pemerintahan berdasarkan persetujuan dari pemerintah. Terus jaminan hak asasi manusia. Apalagi bersama hukum. Terus proses hukum ya. Jadi yang di dalam UUD 45 tahun UUD 45 presidensil menjadi parlementer. Jadi sistem pemerintahnya berubah. Kemudian masa Orde Lama tahun 59 sampai 65. Apa yang masih diingat? Pada masa itu, Pak, gimana Pak? Konstitusi RIS kembali menjadi undang-undang dasar. Benar? Kita lanjutkan untuk pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada masa Orde Lama tahun 1959 sampai 1965. Apa yang masih Anda ingat? Peristiwa apa yang terjadi di dalam pemerintahan kita di tahun 59 sampai 65? Ya? Ya, silakan. Pada masa itu kita kembali ke UUD 1945 karena adanya dekret Presiden 5 Juli 59 yang semula menggunakan UUD S 50. Ya, bagus. Ada lagi yang masih diingat tentang masa-masa Orde Lama? Ya, silakan. Sebagai demokrasi yang terpimpin. Demokrasinya yang berlaku adalah demokrasi terpimpin. Kajian yang akan kita pelajari yaitu berkaitan dengan mengkaji sistem dan dinamika demokrasi Pancasila sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Minggu yang lalu ini yang kita pelajari. Kemudian yang sekarang yang akan kita pelajari adalah tentang mengkaji upaya membangun kehidupan yang demokratis di Indonesia.
kalian yang sudah saya berikan ada tes, pretest untuk mengetahui sejauh mana kalian mengetahui tentang materi yang silakan dibacakan dulu. 2 menit ya waktunya, nggak usah lama-lama. Nah, kalau sudah dikerjakan berkaitan dengan materi yang akan kita pelajari hari ini, tujuan apa kita mempelajari? Tujuannya adalah peserta didik dapat mengkaji upaya membangun kehidupan yang demokratis di Indonesia, kemudian juga dapat menyajikan hasil kajian tentang upaya membangun kehidupan yang demokratis di Indonesia. Ini yang akan nanti ada yang akan membahas masalah Pilketos, ada yang PLRT, Pilkades, dan Pilkada. Anda yang nanti mempelajari tentang membahas tentang Pilketos, berarti video pembelajaran yang Pilketos nanti Anda lihat betul-betul, Anda analisis, Anda pelajari apa-apa yang terdapat di sana. Kemudian yang lain bagaimana? Tetap memperhatikan semua video yang akan ditampilkan, karena nantinya kalian juga mempunyai kesempatan untuk menanyakan kepada yang sedang berpresentasi. Paham ya kira-kira? Paham. Untuk yang nantinya Pilketos ada Dina, Septiana, Rara. Kemudian PLRT, Dinda Ella ya, Rinda Amalia dan Salvinia. Kemudian untuk Pilkades, Dinda Tiara, Reza dan Safira. Untuk Pilkadanya Diva, Amina dan Rifka. Ini dilihat untuk video yang akan ditampilkan, ada Pilketos, ada PLRT, dan ada Pilkades serta Pilkada. Disimak sesuai dengan yang sudah saya beri informasi tadi, siapa yang bertugas atau siapa yang akan membahas nantinya. Saudara, 600-an siswa SMA Negeri 2 Losmawe mengikuti proses pemilihan calon ketua dan sekretaris OSIS. Menariknya, proses pemilihan dilangsungkan layaknya proses pemilihan presiden dan wakil presiden. Kegiatan dimulai dengan penyampaian visi misi 2 pasangan calon. Selanjutnya, para siswa mendatangi petugas untuk mengambil surat suara, lalu mencoblos di bilik suara, dan melanjutkan memasukkan ke kotak suara yang telah tersedia. Atau dikerjakan di laptop. Yang PLRT mana? Kemudian yang ini Pilkades. Silakan dikerjakan. Waktunya 15 menit. Yang sudah ada laptopnya dari yang sana, yang tidak ada laptop, yang laptop di laptop. Anda mencari informasi boleh dari buku paket, tapi karena ini berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, di buku paket itu permasalahannya sangat terbatas. Bisa menggunakan internet dengan link yang sudah disampaikan. Yang di laptop, yang akan dibuat presentasi juga dikerjakan, sehingga semua bekerja.
pemilihan ketua RT dilakukan secara voting atau pengambilan suara oleh panitia pilpres. Hal tersebut merupakan salah satu bentuk demokrasi yang kita terapkan saat ini dan merupakan salah satu bentuk edukasi terhadap masyarakat tentang kehidupan demokrasi dalam berpolitik. Untuk yang kedua, bandingkan dengan pelaksanaan pemilihan ketua RT di lingkungan kalian. Pemilihan ketua RT di lingkungan kami langsung ditunjuk oleh kepala desa yang baru terpilih saat ini pada pemilihan kepala desa. Dapat perbedaan dari cara pemilihan ketua RT. Yang ketiga, ada permasalahan apa yang kalian temukan dan bagaimana cara menyelesaikannya. Permasalahan yang pertama adalah kurang terbukanya pemilihan ketua RT pada desa kami. Merupakan salah satu bentuk kurangnya kesadaran masyarakat akan demokrasi. Yang kedua, dapat menimbulkan konflik karena masyarakat kurang mengetahui transparansi dari suara yang telah terkumpul. Cara mengatasinya adalah dengan menerapkan sistem pemilihan ketua RT seperti pemilu pada video yang telah ditunjukkan oleh Bu Sulis tadi untuk meminimalisir masalah yang telah kami sebutkan tadi dan agar lebih teredukasinya masyarakat perihal pemilihan umum. Dari yang kami sampaikan tadi, mungkin teman-teman ada yang ditanyakan? Ya, Rara? Ya, dari kelompoknya Rara. Mengapa perlu dilakukan pemilihan ketua RT? Mungkin selagi kami diskusikan ada pertanyaan lagi dari teman-teman. Bagaimana tahapan pemilihan ketua RT? Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari teman-teman. Pertanyaan yang pertama akan dijawab oleh rekan saya, Salvinia. Mengapa perlu dilakukan pemilihan ketua RT? Karena ketua RT atau RW yang bertugas untuk memimpin kehidupan masyarakat di sekitar daerah tersebut agar lebih terkontrol. Hal tersebut merupakan salah satu bentuk pelaksanaan demokrasi dalam lingkungan masyarakat. Dari yang disampaikan oleh rekan saya tadi, apakah Rara sudah mengerti? Insya Allah mengerti. Selanjutnya untuk pertanyaan kedua akan dijawab oleh rekan saya, Linda. Untuk pertanyaan kedua, bagaimana tahapan pemilihan ketua RT? Yaitu 1. Dipilih dengan cara voting. Kedua, memeriksa dan meneliti nama-nama dan persyaratan calon dalam surat pendaftaran atau surat pemilihan. Yang ketiga, menyelenggarakan pemilihan dengan mengutamakan musyawarah untuk mufakat. Yang keempat, mengumpulkan surat-surat suara dan mengumpulkan nama calon yang telah dipilih dengan suara terbanyak. Yang kelima, mengawasi dan menjamin pelaksanaan pemilihan secara tertib, bebas, dan rahasia. Apakah ada pertanyaan lain dari teman-teman? Jika tidak ada, saya akan menutup presentasi dari kelompok kami. Sebelumnya, kami minta maaf apabila ada kesalahan kami dalam berpresentasi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puasnya dulu kok. Nah, itu tadi untuk berkaitan dengan yang PLRT. Hanya permasalahan yang muncul di RT-nya kalian ada yang ditunjuk. Kalau yang ditunjuk itu sekiranya sudah demokratis apa belum? Belum. Jadi kalau yang ditunjuk itu berarti belum mencerminkan kehidupan demokrasi di daerah kalian. Tapi di antaranya ada yang sudah dipilih atau ditunjuk? Di daerah ada? Dipilih. Nah, jadi masing-masing daerah memang memungkinkan berbeda. Kalau yang tadi di kelompoknya ada yang masih ditunjuk, itu berarti di situ belum demokratis. Silakan dilanjutkan untuk yang berikutnya. Untuk pertanyaan yang kedua dari kelompok Pilkades, mengapa kesadaran masyarakat sangat kurang dalam pentingnya memilih sesuai hati nurani dan menerapkan hak kebebasan mereka sendiri? Jawabannya adalah karena mereka hanya menginginkan keuntungan yang didapat dari suap menyuap tersebut, tanpa memikirkan dampaknya bagi pemerintahan yang terbentuk sesuai dengan mereka. Jadi itu tadi adalah jawaban dari kelompok kami. Apakah bisa diterima? Bisa. Kalau begitu,
berupaya membangun masyarakat yang demokrasi di Indonesia, mulai dari Ketos, RT, Kades, Pilkada. Tapi memang dalam semua aspek ini banyak yang berbeda. Mungkin Ketos di SMA 2 dengan SMA-SMA yang lain berbeda. Bahkan dulu waktu Anda di SMP memungkinkan pilihan ketua OSIS itu bukan dipilih langsung oleh siswa, tetapi ditunjuk, memungkinkan seperti itu. Tapi kalau di SMA kita dari dulu pilihan itu sudah dilaksanakan dengan kampanye, mereka mempunyai visi misi seperti itu. Kemudian untuk yang Kades, saya yakin di daerah kalian hampir semuanya sama. Kades itu syarat dengan money politik atau politik uang. Di mana-mana namanya Kades, siapapun itu pasti kalau mau jadi kepala desa berlomba-lomba untuk menyediakan uang sebanyak-banyaknya. Bahkan tadi yang di video sampai 1 juta, ya itu kebangetan. 1 orang 1 juta. Nah, berapa masyarakatnya kan gitu ya. Apalagi itu namanya semakin membuat kita sebagai warga negara Indonesia itu tidak demokratis, karena kalau sudah diberi orang Indonesia, khususnya orang Jawa, rata-rata ada unsur sungkan, ya toh? Kalau sudah diberi, biasanya kemudian ganti memberi balasan, berarti memberikan hak suara. Yang diberi hak suara itu juga belum tentu mereka apa baik, apa tidak. Makanya Anda sebagai generasi penerus, saya yakin jangan sampai melakukan hal-hal yang semacam itu. Makanya tadi ada sanksinya tadi apa? Didiskualifikasi. Mungkin kalau nanti misalnya ada yang seperti itu juga didiskualifikasi, nggak masalah. Kalau sebagai generasi penerus bangsa, Anda nanti yang akan membuat aturan kalau Anda memang menjabat sebagai pemimpin negara, kan begitu ya? Silakan dilaksanakan agar demokrasi itu betul-betul bisa terlaksana dengan baik. Saya kira itu untuk pelajaran hari ini. Ada yang masih ingin ditanyakan? Tidak. Saya yakin Anda bisa menerapkan demokrasi di kehidupan Anda ya? Ya. Kalau memang ya, sekarang silakan Anda mengerjakan postasnya atau penilaian di Google Form kalian masing-masing. Linknya sudah diberikan, silahkan dilihat. Waktunya, soalnya ada 5, waktunya 5 menit, silahkan segera diselesaikan. Sudah ya? Nah, karena materi bab 2 kita sudah selesai, jangan lupa minggu depan waktunya kita ulangan harian. Materinya tentunya yang dari bab 2 itu mulai dari yang awal, pertemuan yang awal, hakikat demokrasi, kemudian pelaksanaan dinamika demokrasi di Indonesia, sampai upaya membangun demokrasi di Indonesia. Itu ya, untuk diperhatikan materinya itu, jangan sampai lupa. Ulangan juga nanti di Google Form. Karena sudah selesai, kita akhiri pembelajaran kita dengan mengucapkan syukur alhamdulillah. Alhamdulillah.